Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya. Untuk kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya ya, materi baru. Kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam luas dan keliling bangun datar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang garis. Oke, di sini kita akan membahas tentang hubungan antar garis pada bab 7. Nah, pengertian garis, apa itu garis? Perhatikan di sini, oke. Kumpulan titik-titik pada gambar di bawah ini semakin ke kanan, semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Nah, lebih jelasnya kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini kan ada beberapa kumpulan titik, ya kan? Nomor 1. Nah, kemudian jika titiknya itu semakin banyak, nah, kemudian semakin banyak lagi. Nah, ya kan? Lah, kalau semakin merapat dan semakin banyak, maka akan terbentuk sebuah garis lurus. Jadi garis merupakan kumpulan titik-titik ya. Jadi awal dari garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang ukurannya yang bentuknya dan strukturnya sama. Jadi kalau ke arah kanan semua, nggak boleh kanan, atas, bawah, itu namanya tidak beraturan. Kalau titiknya beraturan, nah maka memanjang akan membentuk sebuah garis. Nah, di sini kumpulan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis lurus. Jadi tidak terlihat ada jedahnya. Kalau renggang nanti akan kelihatan titiknya, tidak kelihatan garisnya. Tapi kalau semakin rapat dan semakin banyak semakin banyak titiknya, maka akan terbentuk sebuah garis. Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Seperti yang Bunda terangkan tadi, kenapa kok harus beraturan? Nah, kalau tidak beraturan, ada yang naik, ada yang turun, kemudian ada yang agak menjauh. Lah, nanti tidak akan terbentuk sebuah garis. Dan maksudnya berkesinambungan, yaitu berkelanjutan. Ada lanjutannya, ada terusannya. Nah, itu merupakan pengertian dari garis. Oke. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini merupakan garis AB. Kenapa kok dikatakan AB? Karena ini ada namanya AB. Jika kalian ngerubah ke CE, boleh. XY, boleh. Nah, garis AB atau dapat ditulis dengan AB dengan tanda seperti ini. Ya. Garis ini dinamakan garis lurus. Garis lurus merupakan garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Lihat garis lurus. Garis lurus ini di setiap ujungnya ada tanda panahnya. Ini artinya yaitu garis ini bisa dilanjutkan tanpa ada batas. Yang juga gitu. Bisa dilanjutkan tanpa batas. Ini namanya garis lurus. Nah, sedangkan sinar garis AB atau bisa ditulis seperti ini kalau tadi keduanya ujungnya ada anak panahnya, sedangkan pada sinar garis diawali dari titik dan ujungnya sebelahnya yaitu dengan anak panah. Nah, sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Jadi, kalau diawali pada titik ini, A ini, maka A ini tidak boleh diperpanjang lagi, nggak boleh. Ini stop sampai di sini. Nah, sedangkan B, karena tandanya adalah anak panah, maka ini masih bisa dilanjut tak terhingga. Nah, ini adalah perbedaan antara garis lurus sama sinar garis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ruas garis. Nah, di sini ruas garis AB atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau ruas garis maka kedua ujungnya itu ada tanda titiknya.
Ini adalah ruas garis. Nah, ruas garis bisa disebut juga dengan segmen garis, yaitu garis yang dibatasi oleh 2 titik. Artinya apa? Garis ini stop sampai di sini. Tidak boleh diperpanjang lagi, yang dari ujung A, dan yang B juga tidak boleh diperpanjang lagi. Jadi stop sampai di sini ukurannya. Ini adalah namanya ruas garis. Bisa membedakan anak-anak antara garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Kalau garis lurus, kedua ujungnya diberi tanda anak panah, yang artinya masih boleh diperpanjang lagi tanpa batas. Sedangkan sinar garis, salah satunya diawali dengan titik, ya. Sedangkan ujung yang lainnya anak panah yang masih bisa dilanjutkan. Nah, sedangkan ruas garis atau segmen garis, keduanya dibatasi oleh titik, jadi tidak boleh diperpanjang lagi. Nah, ini perbedaan garis vertikal dan garis horizontal. Kalau vertikal arahnya ke atas, berdiri seperti ini namanya garis vertikal atau garis tegak. Sedangkan yang garisnya tidur seperti ini namanya adalah garis horizontal atau bisa disebut juga garis mendatar. Anak-anak, silakan kalian mencoba mengerjakan tugas latihan 1 pada kitab matematikanya. Boleh dikerjakan jawabannya saja tanpa digambar atau boleh juga lebih jelasnya digambar juga boleh. Halaman 129. Perhatikan di sini. Nah, kalau di sini kan gampang. Nomor 1. Tinggal dicentang saja. Kalau kalian ngerjakan di buku tulisnya, boleh langsung dikasih A centang, apa B silang, itu boleh. Jadi kalau jawabannya yang benar, kan berikanlah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Nah, kalau A ini centang apa silang? Kalau merupakan garis lurus, maka dikasih tanda centang. Jika bukan merupakan garis lurus, maka silang. Jadi boleh kalian gambar lagi atau boleh tidak usah digambar, langsung jawaban centang atau silang. Ya, jangan lupa anak-anak dikerjakan di buku tulis, jangan di kitab. Kemudian yang nomor 2, tentukan jenis garis berikut. Nah, yang A ini namanya garis lurus, apa segmen garis, apa sinar garis. Nah, langsung dijawab di bukunya A ini termasuk apa, B apa, dan C apa. Kemudian yang ketiga, buatlah garis dari 2 titik berikut lalu namailah garis tersebut. Kalian tarik dengan garis, pakai penggaris, nggak boleh berbelok-belok, harus lurus. Lalu kalian beri nama ini. Boleh CD, boleh XY, boleh AB, terserah kalian. Ya, sama juga seperti ini. Kemudian yang keempat, nah di sini ada tabelnya. Tentukan mana saja yang termasuk garis vertikal dan mana saja yang termasuk horizontal. Jangan digambar, langsung aja namanya. AB ini termasuk vertikal apa horizontal? Kalau AB ini vertikal, maka ditulis di sini AB. Kalau AB ini termasuk horizontal, maka ditulis di sini AB. Oke? Nah, dan yang terakhir yaitu gambarlah sebuah garis vertikal dan garis horizontal pada kotak berikut. 1 buah garis vertikal dan 1 buah garis horizontal. Jangan lupa diberi nama garisnya. Oke, anak-anak? Oke, jangan lupa difoto lalu diupload di Classroom ya. Oke. Untuk pelajaran kali ini berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.